Bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Ustadz Komar tadi, belum kompak ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Faisal Ali Nurdin LCMA, Ustadz Komar, dan juga ustadz yang lain. Yang kami hormati ayah bunda, bapak ibu sekalian, yang kami hormati, dan juga anak-anakku sekalian, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita panjatkan, di mana sampai pada pagi menjelang siang atau siang setelah pagi, kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim, halal bihalal, pengajian bulanan, dan temu dalam rangka menjalin kasih sayang dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, amin. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kepada kami, kepada guru kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, berupa hidayah untuk selalu mempelajari agamamu, meningkatkan ilmu untuk memahami agamamu. Dan sungguh ya Allah, bahwa ketika kami sungguh-sungguh untuk mempelajari agamamu, maka tanda bahwa Engkau menyayangi kami, bahwa Engkau berkehendak untuk menyelamatkan kami, di mana kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki olehmu wahai Allah selamat, dikehendaki olehmu wahai Allah kebaikan, dikehendaki olehmu wahai Allah kebahagiaan, maka
mereka, orang tersebut diberikan kefahaman dalam agama. Maka jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, sahabat-sahabatku, Dewan Guru, berbahagialah kita semua, senanglah kita semua, bersyukurlah kita semua ketika kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kemudian juga berkumpul di pondok ini untuk sama-sama mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita semua ahli surga, insya Allah, amin. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan ke dalam junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui beliau Allah bimbing kita berjalan setapak demi setapak untuk menjalani kehidupan kita dari umur kita, dari awal kita lahir sampai kita wafat. Dan sungguh Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku, para ustadz dan ustadzah, ketika kita mampu karena berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad SAW, satu langkah demi satu langkah kita ikuti, maka insya Allah kita akan sampai ke surganya Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW insya Allah sampai juga ke surganya Allah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, anak-anakku, para ustadz juga, sahabat-sahabatku, ustadz dan ustadzah, sebelum saya lanjutkan saya ingin bertanya. Mungkin yang pertama kali saya tanya anak-anakku ya, santri-santri. Wahai santri-santriku, semuanya jawab. Kalau saya tanya ke antum, sayang gak antum sama ayah bunda antum? Ini gak jawab ini. Anaknya siapa ini sebelah kiri saya? Anaknya siapa nih gak jawab ini? Ibu nanti cek nyanyi anak siapa nih samping kiri saya. Saya tanya ulang nih, mungkin lagi apa konsentrasi mikirin gak tahu. Ya mikirin negara kali ya. Wahai anak-anakku, santri-santriku, saya ingin tanya, antum sayang nggak sama ayah bunda antum? Baru anak papa mama, anak abi umi. Sayang banget itu yang belakang gitu. Alhamdulillah. Itu tanda bahwa Allah telah mencahayai hatinya. Saya kemudian ingin melanjutkan juga bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, sayang gak ayah ibu sama anak-anak ayah bunda? Ada gak yang gak jawab? Oh jawab semua. Sayang insya Allah ya. Baik, saya juga ingin tanya juga ini sama Ustadz ya, Ustadz-Ustadzah ya, Ustadz-Ustadzah. Wahai sahabat-sahabatku, Ustadz dan Ustadzah, sayang nggak antum sama santri-santri kita, anak-anak kita? Saya. Tentu ketika kita sayang, ustadz-ustadzah sayang sama santri-santrinya, sebaliknya tentu juga santri-santrinya sayang sama ustadz dan ustadzahnya. Ketika anak-anak kita sayang sama kita sebagai ayah bundanya, tentu juga ayah bunda juga sayang sama anak-anak kita. Itulah jemaah sekalian yang disebut silaturahim atau silaturahmi, menyambung kasih sayang. Dan memang sudah seharusnya, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyayang kepada orang yang tidak sayang, dan sebaliknya Allah akan sayang kepada orang yang menyayang. Tadi Ustaz Komar sudah menyampaikan hari ini pengajian bulanan terakhir ya Ustaz untuk kelas 6. Maka saya ingin pesan kepada tentu
santri secara umum, kepada wali santri secara umum, dan juga kepada santri dan wali santri wabil khusus yang kelas 6, dan juga untuk kita semua para dewan guru, dan juga untuk Pak Kiai dan Bu Nyai juga. Mari kita sama-sama kuatkan tali kasih kita, tali kasih sayang kita, karena sungguh hanya dengan tali kasih sayang ini Allah akan menyayangi kita. Siapa orang yang membenci, maka dia akan dibenci. Siapa dia yang mendendam, maka dia akan didendam. Maka tidak ada pilihan. Wabil khusus yang ini hari terakhir, maksudnya kesempatan terakhir untuk pengajian bulanan, karena akan meninggalkan tempat ini, walaupun tentu tidak selamanya. Tetapi wahai anak-anakku, wahai ayah bunda yang kelas 6 terutama, jangan sampai kita meninggalkan tempat ini ada marah, dendam, dan hal-hal yang buruk dalam hati kita, walaupun cuma satu titik. Satu titik marah, maka itu yang akan menyeret ke dalam neraka. Di mana Rasulullah bersabda, la yaghdab walakal jannah. Tidak bakalan masuk surga, walaupun ibadahnya siang dan malam tanpa jeda, kalau dalam hati masih ada marah. Maka semuanya, Ustadz, Ustadzah, ya santri-santriku sekalian, ayah bunda terutama yang kelas 6, sebelum meninggalkan rumah ini, hilangkan seluruh kemarahan sampai titik yang terakhir, ganti dengan tali kasih. Maafkan semua yang bersalah. Ustadz, Ustadzah yang mungkin ya punya atau dinilai oleh ayah bunda pernah ya mungkin terlalu keras untuk anak-anak ibu sekalian, ayah bunda, anak-anak bapak sekalian. Begitu juga mungkin sahabat-sahabatku, ustadz-ustadzah yang pernah dibikin jengkel oleh santri-santri kita terutama yang kelas 6. Sebelum berpisah, maka hendaknya buang seluruh amarah, isi dengan saling memaafkan, dan isi dengan kasih sayang. Dan Allah mengingatkan kita, ini ayat yang paling penting yang hari ini ingin saya sampaikan, ada di dalam surah At-Tahrim. Santri-santriku, surah At-Tahrim surah keberapa? At-Tahrim berapa? At-Tahrim? Coba yang depan, surah At-Tahrim keberapa? 3. Surah berapa At-Tahrim? Yang belakang, surah At-Tahrim surah keberapa? Lupa. Lu kemarin sudah sampaikan ya? Oh, sekarang ke ayah bunda deh. Ayah bunda, surah At-Tahrim surah keberapa? Lupa juga? Atau belum pernah ingat? Oh, kalau surahnya pada lupa, Ustaz, saya hafalnya surah Al-Fatihah sama surah Anas. Surah yang pertama dan surah yang 114. Ustaz ya Ustaz, surah At-Tahrim surah keberapa? Oh, itu udah bisa. Begitu Ustaz yang ditanya, sana langsung nyambung. Karena dibisikin sama Ustaz Amin. Jadi ingat yang itu. Surah yang ke-66. Ini ayat yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Surah 66 ayat yang ke-6. Jadi gampang ingatnya ya. Nanti pulang dari sini, halal bihalal ini intinya surah At-Tahrim surah 66 ayat 66. Jumlah ayat dalam Al-Quran yang umum yang masyhur, jumlahnya ada berapa? 6.666. Oh, alhamdulillah hari ini judulnya 6666. Mantap ya?
Mantap. Baik, saya bacakan ayatnya. Atau bareng-bareng kita baca biar setiap lisan kita mendapatkan pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Siap insya Allah bareng-bareng? Oke, kita bareng-bareng baca ya. Kita mulai dengan qaul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syadidun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik, saya ingin mengambil potongan depannya saja yang insya Allah semua kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini kenapa tadi saya di awal bertanya. Sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya tanya, sayang enggak wahai anak-anakku pada ayah bunda? Sayang. Wahai ayah bunda, sayang enggak sama anak-anak kita? Sayang. Wahai ustadz-ustadzah, sayang enggak sama santri-santri kita? Sayang. Maka sayang tidak cuman ada di lisan, harus kita buktikan sayang kita. Bukti yang paling tinggi dari sayang kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada santri-santri kita adalah sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anakku, wahai anak-anakku, siap? Siap? Saya ingin tanya, kenapa sih antum dimasukkan ke pesantren? Kenapa enggak di sekolah di luar saja yang bebas? Kenapa? Karena ayah bunda sangat sayang sama kita. Ayah bunda ingin terus mengikat tali kasih sayang, tidak menginginkan anak-anaknya dibakar oleh Allah, tidak ingin anak-anaknya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, tidak ingin anak-anaknya sengsara hidupnya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Maka anak-anakku, jangan sia-siakan kasih sayang ayah bunda kalian di dalam pondok ini. Sayang dibalas sayang. Maka anak-anakku sekalian, sama ayat ini juga berlaku untuk antum. Cara menyayangi orang tua kita adalah dengan cara menjaga agar orang tua kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Anak-anak menjaga orang tuanya, berusaha sekuat tenaga. Bagaimana ya Allah caranya supaya orang tua saya tidak masuk nerakamu? Orang tua juga begitu, bagaimana ya Allah caranya supaya anak-anak saya tidak masuk ke dalam nerakamu? Ustadz-ustadzah juga sama, bagaimana caranya santri-santri saya nggak masuk nerakamu ya Allah? Bahkan Pak Kiai punya siang malam berpikir, berusaha sekuat tenaga, bagaimana caranya supaya santri-santri dan seluruh keluarga besar Nurul ini tidak masuk ke dalam neraka-Mu, wahai Allah. Ini ada
salah seorang jamaah yang sedikit protes sama saya. Ustaz, kenapa? Ustaz kalau ceramah kok sering menyampaikan neraka? Kan kita ini hidup di dunia. Kita ini hidup di dunia. Saya balik jawab, justru karena kita ini hidup di dunia, yang kita pasti bakalan mati dan pasti bakal ke akhirat. Justru yang harus kita sampaikan adalah neraka. Jangan sampai kita termasuk orang yang masuk dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Di mana kita semua sudah hafal di dalam surah, yaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu surah yang berapa ya? Ada yang tahu? Surah Al-Fajr, surah yang berapa? Ayo, siapa yang tahu surah berapa? Surah Al-Fajr, surah yang ke berapa? 7, 9 apa 89? SPR ya. Dan nanti yang benar mana itu 79 apa 89 ya. Pokoknya belakangnya 9 deh, saya kasih bocoran. Depannya silakan cari nanti. Di dalam ayat yang ke-25 dan 26 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Apa artinya di situ? Ada suatu hari nanti ketika Allah telah mulai menyiksa orang-orang yang pantas disiksa, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang tidak ada satu orang pun yang mampu melaksanakannya. Allah akan mengikat orang yang pantas diikat dengan ikatan yang tidak ada seorang pun yang mampu mengikatnya. Coba anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, ustaz-ustazah, kita lihat bagaimana ngerinya siksaan yang terjadi di Gaza sekarang. Dibakar, dibom, dipukul, disetrum dan sebagainya. Bahkan dimutilasi, dipotong-potong. Ada lagi yang masih hidup dikasih makan kepada anjing, anjing ganas. Tapi kata Allah, itu bukan siksaanku yang adzabul akbar dalam surah As-Sajdah. Itu baru adzabul adna, contoh siksaan yang ringan yang akan kuat ditanggung oleh orang-orang yang imannya kuat. Makanya saudara-saudara kita yang di Gaza mendapatkan siksa seperti itu, mereka kuat. Karena memang itu juga bukan siksaan bukan adzabul akbar. Tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri lewat media betapa ngerinya siksaan itu. Tetapi dalam surat Al-Fajr ini ayat 25-26 ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti untuk orang-orang yang pantas disiksa dengan siksaan yang tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Betapa dahsyatnya. Disinilah Allah menyatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang telah mengetahui dengan cahaya hatinya mengenai dahsyatnya siksaan Allah, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Innama yasyallahu min ibadil ulama. Hanya orang-orang yang telah diberi ilmu, orang yang takut kepada Allah. Maka di sini tadi yang terpenting bagi kita pertama yang harus kita pikirkan siang dan malam adalah bagaimana orang-orang yang kita cintai diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah yang paling dahsyat. Kemarin santri-santri sudah saya sampaikan, saya tanya mereka, siapa orang yang paling cerdas? Ini ceritanya ada Ibnu Umar, anaknya laki-laki dari sahabat Umar bin Khattab, bersama 10 sahabat yang lainnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa orang yang paling mulia? Maka jawaban Rasulullah adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak memikirkan kematian dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian.
ini orang yang paling cerdas. Maka di pertemuan ini yang terakhir bagi anak-anakku kelas 6 saya sampaikan ayat ini, karena ini sangat penting. Lalu bagaimana dengan tadi ada seorang jamaah yang protes, kok neraka yang disampaikan terus? Iya, karena dalam salah satu hadis, ini hadisnya sahih, takhrijnya juga mantap ini. Tapi supaya cepat saya langsung maknanya saja. Nanti untuk lafaz hadisnya bisa kita lihat di internet banyak sekali. Karena takut waktunya nggak cukup. Ini agak panjang masalah saya. Saya nunggu nanti ada paginya nanti datang. Insya Allah. Ini beliau lagi ada walimatus safar. Saya disuruh diminta sama beliau untuk mengisi jeda sebelum beliau datang. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Di dalam salah hadis telah dikatakan bahwasanya barang siapa yang dia cita-cita hidupnya adalah untuk dunia, cita-citanya untuk dunia, maka Allah akan cerai-beraikan, Allah akan bikin berantakan urusannya. Jadi orang yang siang malam mikirin dunia akan diberantakin oleh Allah urusannya. Makanya nggak ada orang yang bahagia sampai pada hakikat kebahagiaan orang yang cita-citanya siang malam yang dipikirin cuman karir, jabatan, dan keluarga, nggak ada waktu buat ngaji, pasti berantakan urusannya. Karena ini adalah merupakan informasi dari Rasulullah SAW yang valid. Waja'ala faqrahu baina ainai, dan akan dijadikan kehidupannya dalam matanya, pandangan matanya kefakiran. Makanya kita nggak heran kalau ada orang kaya masih korupsi, orang kaya masih maling, karena dalam pandangannya dia fakir, dia kekurangan. Kenapa? Itu Fir'aun itu melakukan berbagai macam kekejian karena takut kehilangan jabatannya, karena fakirnya. Ini saya sekali, anak-anakku sekalian, dan tidak akan sampai kepadanya dunia, karir, jabatannya selain yang sudah Allah takdirkan. Jadi jangan pernah kita ingin seperti orang-orang yang kaya yang dia nggak punya waktu untuk ngaji. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, barang siapa yang dia dalam hidupnya niatnya adalah untuk menyelamatkan akhiratnya, ini niatnya untuk selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Di mana akan Allah rapihkan urusan-urusan dunianya. Allah tata urusan dunianya. Siang dan malam kita mikirin akhirat kita, Allah tata dunianya. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah yang sudah menata, tidak ada lagi yang bisa lebih rapi dari tataan Allah. Saya tadi pagi ngisi kuliah subuh di Masjid KBRI. Ada salah satu jamaah saya yang jemput ke rumah. Beliau salah seorang pegawai BUMN, tapi beliau udah pensiun. Beliau termasuk yang siang malam itu memikirkan akhirat. Oh Ustaz, saya ini sebenarnya sudah pensiun dan sebenarnya sudah nggak ada kerjaan. Tetapi ada 2 perusahaan, anak perusahaan yang saya nggak boleh pensiun. Saya harus tetap menjadi konsultannya, memberikan advisor, memberikan nasihat-nasihat. Gimana Ustaz? Saya katakan, faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk terus. Kalau kita dikatakan tadi mencari nafkah, ya mencari nafkah. Maka kalau masih ada waktu, masih punya kemampuan, masih badannya sehat, maka jangan ditinggalkan. Karena kalau kita udah nggak butuh duit itu bisa dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi beliau ditawari oleh 2 anak perusahaan BUMN untuk tetap menjadi dikatakan penasehatnya.
Akhirnya kemudian beliau itu sudah, saya ngambil satu saja, yang satu buat anak-anak muda yang pada nyari kerjaan susah, kata beliau. Artinya apa jamaah sekalian? Orang-orang yang dia siang dan malam memikirkan akhirat, di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa atatuhud dunya wa hiya rahimah. Dunia akan datang dengan menghinakan diri. Kalau kita tafsirkan, maka di sini maksudnya bahwa urusan dunia, urusan rizki tidak perlu repot-repot nyari, tapi peluang itu yang akan datang, yang tadi saya contohkan tadi. Allah akan rapihkan urusan dunia, Allah tata masalah dunianya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah memastikan untuk memberi kekayaan dalam hatinya. Jangankan duitnya banyak, duitnya sedikit pun nggak mau korupsi. Kenapa? Udah kaya, diselamatkan oleh Allah. Artinya orang yang ingin urusan dunianya rapi, dirapikan oleh Allah. Orang yang ingin dipermudah dalam nafkahnya, maka mulai hari ini niatkan, konsentrasikan, kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas, anak-anakku, surah Al-Qasas surah berapa? Al-Qasas surat keberapa? Al-Qasas 28 ayat 77. Insya Allah udah hafal semua. Saya baca depannya, silakan diteruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima taral walatan nasibaka minad dunya. Carilah dengan sungguh-sungguh pada apa yang telah Allah karuniakan, yaitu darul akhirat, kenikmatan akhirat, terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Kalau kita gabung pemahaman ayat ini dengan hadis tadi, maka yang dimaksud tetapi jangan lupakan urusan duniamu, maknanya adalah tetapi ingat, orang-orang yang beriman, bersungguh-sungguhlah di dalam mempersiapkan akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu akan datang kepadamu. Bukan kita yang mencari, tapi dunia akan datang kepadamu. Jangan lupa, kalau datang disambut, diambil, karena kamu butuh dunia. Dunia akan datang. Dan alhamdulillah saya sendiri tidak pernah melamar untuk ngajar. Saya di Nurdin juga nggak melamar. Pak Kiai yang datang ke rumah saya di Depok dulu, datang ke Depok, saya nggak melamar. Didatang oleh beliau, diminta di sini. Dan alhamdulillah saya juga di dalam 1 tahun itu jadwal khotib itu penuh, bahkan bertumpuk-tumpuk. Jadi banyak jadwal khotib yang saya nggak bisa, penuh, dan saya nggak pernah melamar. Itu semuanya datang, minta. Ini sebagai contoh saja bahwa oh iya benar, kalau kita siang dan malam mikirin akhirat, bagaimana saya, anak saya, istri saya, orang tua saya selamat dari neraka, maka urusan dunia Allah yang menata. Saya ingat sekali tahun 2009, saya malam munajat sama Allah, ya Allah saya ingin haji. Besok paginya orang nelpon, Ustadz ingin haji ya? Saya jawab iya. Udah sini KTP-nya diurusin sampai saya berangkat haji. Saya nggak ngurusin haji. Itu haji. Dimana kita sekarang tahu haji susahnya kayak apa. Tapi saya cukup munajat malam-malam, ya Allah saya ingin haji. Besok pagi ditelepon orang, dan orang yang ngurusin dari buka rekening sampai berangkat sampai pulang lagi. Sudah ada yang ngurusin. Ini adalah qadarullah, takdir Allah. Maka sama sekalian, mulai hari ini, siapa orang tua yang sayang sama anaknya, siapa anak yang sayang sama orang tuanya, siapa ustadz yang sayang sama santrinya,
Siapa santri yang sayang sama ustadznya, mulai hari ini pegang ayat ini. Ya Allah, bagaimana cara saya menjaga santri-santri saya agar mereka terbebas dari neraka. Orang tua juga sama. Bagaimana ya Allah agar anak-anak saya terbebas dari neraka. Anak-anak juga semuanya. Bagaimana saya berusaha orang tua saya bebas dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jeda dulu, kita baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada pertanyaan ini. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya saya bisa menjaga keluarga saya bisa menjaga anak-anak saya bisa menjaga istri saya bisa menjaga orang tua saya agar mereka terbebas dari neraka. Dan mulai dari jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, anakku, sahabat-sahabatku, kalau kita sebut neraka maka dimaksud neraka fitarain, neraka dunia dan neraka akhirat. Sehingga kalau kita pikirkan dan kita berjuang di jalan Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita jalan keluar dari neraka dunia dan neraka akhirat. Artinya kita nggak akan masuk ke neraka dunia maupun neraka akhirat. Banyak sekali jalan yang Allah terangkan di dalam firman-Nya, yang Rasulullah terangkan dalam hadisnya. Namun hari ini saya ingin menukil salah satu wejangan guru kita Sunan Bonang. Salah satu dari wejangan guru kita Sunan Bonang. Apa kata beliau? Kalau kita telusuri dalam salah satu surat, misalnya di surat Asy-Syu'ara, ya, surat yang ke-26 ayat yang ke-88 dan 89. Apa kata Allah? A'udzu minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Intinya ayat ini, semua orang bakal celaka. Semua orang bakal celaka kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya jabatan, tidak ada manfaatnya harta benda, tidak ada manfaatnya anak-anak, tidak ada manfaatnya keluarga, kecuali orang yang datang pada hari itu kepada Allah dengan qalbun salim. Jadi kalau kita sayang sama keluarga kita, mulai hari ini kita harus berusaha agar qalbun kita menjadi qalbun yang salim. Siap? Siap untuk berusaha menjadi orang yang punya qalbun salim? Ya memang harus siap. Kalau nggak siap ya neraka. Ya, jadi kalau kita bicara neraka berarti jaminan Allah untuk dunia dan akhirat. Kita nggak usah khawatir masalah dunianya. Karena kita bicara neraka berarti Allah akan tata seluruh kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka kata guru kita Sunan Bonang, yang pertama yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi hati yang salim adalah sholat malam, kerja. Yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita telah berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, maka mulai hari ini kita harus berusaha bagaimana saya bisa memahami Al-Quran. Jangan sampai dari pertama kali kita ngaji yasinan,
Sampai kita mati, kita yasinan tapi nggak paham surat yasin. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Dari pertama kali ngaji yang diikuti yang dibaca yasin, sampai dia mau mati pun yang dibaca ya yasin, tapi sampai mati nggak paham surat yasin. Jangan sampai sama sekali. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua di ayat yang kedua, "Dzalikal kitabuna raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Agar Al-Quran ini menjadi petunjuk, maka harus kita memahami petunjuk itu. Bagaimana kita akan mendapat petunjuk kalau kita nggak paham? Maka ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbunyi Iqra. Apa makna Iqra? Adalah membaca dengan memahaminya, nggak sekedar membaca. Makanya salah satu program di Pesantren ini adalah pelajarannya adalah tafsir, dan kebetulan yang mengajar saya langsung tafsir Jalalain. Wahai anak-anakku, antum sayang nggak sama ayah bunda? Sayang nggak? Sayang nggak? Kalau sayang, mulai besok kalau belajar tafsir jangan ngantuk. Kalau belajar tafsir jangan ngantuk. Saya ingin tanya, pernah nggak gurunya ngajar tafsir ngantuk? Kalau gurunya ngantuk, santrinya tidur. Kalau gurunya tidur, santrinya mati. Betul? Makanya gurunya ngajar nggak berani tidur, takut santrinya mati. Walaupun malamnya begadang, tapi berusaha supaya ketika ngajar nggak ngantuk. Supaya kita bisa menyayangi keluarga kita, menyelamatkan ayah bunda kita, orang-orang yang kita cintai, kalau belajar tafsir jangan ngantuk. Siap? Supaya apa? Supaya kita paham. Di dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, surah As-Sajdah itu surat keberapa? Santriku, surat As-Sajdah surat keberapa? 32. Apa kata Allah? Di dalam surat ini ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini bagian daripada wejangan guru kita Sunan Bonang. Saya sampai Pak Kiai datang ya, nanti Pak Kiai datang saya berdua. Ini pesan beliau, tolong antum nanti isi tausiah sampai saya datang. Nanti kalau beliau datang saya dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka apabila dibacakan ayat-ayat kami, adalah mereka orang-orang yang kharru sujadan. Kharru sujadan. Apa makna kharru sujadan? Sami'na wa ata'na. Siap ya Allah. Allah menyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Apa artinya? Santriku. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu berkata kasar kepada orang tua. Jangan mengatakan ah dan berkata kasar. Kalau antum sayang sama ayah bunda, kalau ayah bunda bilang mondok, mondok. Siap? Siap menyayangi ayah bunda? Tidak boleh mengatakan ah kepada ayah bundanya. Tidak boleh berkata kasar kepada ayah bundanya. Itu bukti antum sayang sama ayah bunda.
Tapi kalau saya tanya, gampang nggak ya tidak mengatakan ah sama orang tua dan tidak berkata kasar kepada orang tua? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Bagaimana ayah bunda? Anak-anak kita suka nggak mengatakan ah begini, ah begitu, saya maunya begini, saya maunya begitu. Ayah bunda, kira-kira gampang atau susah untuk istiqomah sholat malam? Gampang apa susah? Ustadz ya terutama ya Ustadz ya, kalau Ustadz enggak ya. Ustadz, susah nggak kira-kira istiqomah sholat jamaah 5 waktu? Susah apa gampang? Santri-santri saya tanya ini, susah apa gampang sholat jamaah 5 waktu untuk Ustadz? Susah apa gampang? Tidak gampang kita untuk sami'na wa ata'na. Padahal tanda orang yang beriman itu kata Allah tadi hanya orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kharru sujadan. Sami'na wa ata'na. Kalau saya ditanya juga sama Ustaz, gampang apa susah? Susah saya katakan, saya nggak mau saja, saya susah. Tidak gampang istiqomah. Tidak gampang seorang anak meninggalkan ucapan kepada orang tuanya, betul? Tidak gampang anak-anak kita tidak gampang untuk tidak berkata kasar kepada orang tua, betul? Susah. Kenapa susah? Karena di situ ada iblis, di situ ada syaitan. Maka di ayat selanjutnya dan juga pesan guru kita Sunan Bonang selanjutnya, apa kata beliau? Sholat bumi lakonono dikir wengi ingkang suwe. Ini kunci. Nanti ibadah-ibadah yang lain akan gampang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 di ayat yang ke-69. Orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menaati Allah, maka kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku tunjukkan jalannya. Maknanya yang susah jadi gampang. Apapun perintah Allah, yang susah akan jadi gampang. Tetapi syaratnya kita harus berusaha sekuat tenaga. Dan salah satu tip wejangan dari guru kita Sunan Bonang adalah mulai malam ini berusaha kita bisa bangun malam dan zikir yang lama. Dan ternyata kalau kita kembali ke dalam surah Al-Anfal tadi, surah As-Sajdah tadi, setelah Allah menyatakan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan, apa lanjutannya? Wasab bahu bihamdi rabbihim wa hum la yasbihun. Ini kunci jemaah sekalian. Anak-anakku, ini kunci. Sahabat-sahabatku, Ustaz, ini kunci. Untuk membersihkan dari semua yang susah-susah gara-gara ada setan, maka kuncinya wasabbih. Di dalam ayat yang lain wasabbihu bukratan wa asila. Kita harus rajin bertasbih. Kenapa orang malas beribadah? Karena hatinya kotor. Dengan bertasbih Allah yang mensuci, Allah akan sucikan. Ini pagi sudah datang, saya sempurnakan materinya sampai pesan yang ketiga ini, Sunan Bonang. Tasbih yang paling sempurna ada di dalam surah Kahfi, surah yang ke-18 di ayat yang ke-28. Apa kata Allah? Ayat 46.
Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ternyata di sini tasbih di dalam surah ini al-baqiyatus sholihat yang hendaknya menjadi cita-cita utama kita. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, maka bunyinya tasbih yang kita baca tadi. Apa masalah? Saya sempurnakan ini. Saya sempurnakan. Sebelum kita baca ulang, jamaah sekalian, coba perhatikan apa yang terjadi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut nggak ada oksigen. Di dalam perut ikan nggak ada makanan, nggak ada minuman. Harusnya sudah wafat beliau di dalam perut ikan. Harusnya sudah wafat. Harusnya lebih sulit daripada sholat jamaah, lebih sulit daripada sholat malam, lebih sulit daripada tidak mengatakan kepada orang tua. Lebih sulit kondisi Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Dan Allah berfirman di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 setelah surat Yasin, di dalam ayat 143 dan 144 Allah menyatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun." Sekiranya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tidak termasuk orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah, maka aku biarkan dia tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Artinya nggak bisa keluar dari perut ikan. Sulit ini. Tetapi karena beliau orang yang ahli bertasbih di dalam perut ikan, maka kemudian Allah keluarkan dari perut ikan, dilempar ke satu tempat yang tandus, yang luar biasa, tempat yang tidak mungkin tumbuh tumbuhan. Allah tumbuhkan berkat tasbihnya dengan izin Allah, tumbuhan pohon tanaman sejenis labu yang menjadi pemulih daripada Nabi Yunus yang kurang gizi, kurang oksigen, dan dalam keadaan sakit karena di perut ikan nggak makan, nggak minum, dan kurang oksigen, bahkan nggak ada oksigen. Beliau pulih dengan tanaman sejenis labu ini berkat tasbihnya. Lebih dari itu, tidak ada satu orang nabi pun yang diutus oleh Allah yang beliau berdakwah, semua yang didakwai masuk agama Allah berkat tasbihnya. Artinya jamaah sekalian, mulai hari ini kalau kita sayang dengan keluarga kita, kita sayang dengan diri kita, kita sayang dengan anak kita, ustadzah sayang dengan saya, mulai hari ini siang dan malam perbanyak tasbih. Dan tasbih yang paling sempurna adalah tasbih yang kita baca bareng-bareng tadi. Dan sungguh jamaah sekalian, kalau kita membaca artikel dan sebagainya, kita selalu membaca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukan Allahu akbar berfirman, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ tasbih Allah yang maha suci berfirman. Banyak juga ayat-ayat surat yang dimulai dengan tasbih. Yusabbihu lillahi, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian subhanalladzi dan sebagainya. Bahkan majlis tidak akan barokah kalau tidak ditutup dengan doa kafaratul majlis. Dan ternyata awal daripada doa kafaratul majlis adalah tasbih juga. Subhanakallahumma. Jadi rahasianya setelah kita kaji, ternyata berkat tasbih kita mampu bertahmid, mampu bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Orang yang mampu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Berkat tasbih kita mampu bertahlil yang menjadi kunci surga. Berkat tasbih kita mampu bertakbir yang semua masalah akan menjadi kecil. Dan berkat tasbih kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa beribadah yang lebih baik lagi. Untuk itu jemaah, sebelum kita tutup, kita sama-sama baca tasbih tadi. Mudah-mudahan dengan tasbih itu kita bisa menyayangi anak-anak kita bisa sayang kepada kita, dan kita semua bisa terhindar dari nerakanya Allah dan berhasil masuk surganya Allah baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala subhanallah
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.